wujud kidam baqa mukhalaf lil hawadisi qiyamun bi nafsi wahdaniyan qudrat iradat ilman hayyan sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran lima Adam Idris Nuh dan Hud Ibrahim dan Lut Ismail Ishak dan Yakub Yusuf Ayyub dan Syuaib Harun Musa Ilyas dan Zulkifli Sulaiman Ilyas Zakaria Yahya Isa Nabi Muhammad Adam Idris Nuh dan Hud Saleh Ibrahim dan Lut Ismail Ishak dan Yakub Yusuf Ayyub dan Syuaib Harun Musa Ilyas dan Zulkifli Sulaiman Ilyas Yunus Zakaria Yahya Isa Nabi Muhammad sallallahu salamuhu alaihim ajma'in. Halaman berapa sekarang? 26 27. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala al-muallifu al-ustadz Syekh Kiai Haji Ja'far Sabran fi kitabihi Risalah Tauhid rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bifadlihi wa bikaramatihi fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Masih membahas sifat Allah yang ke-9 dari 20 sifat atau sifat yang ke-3 dari kelompok sifat ma'ani. Halaman 27. Garis yang ke berapa kelompok? Garis yang ketiga. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam bertemu Nabi Khidir di tepi laut, di saat itu terlihat seekor burung turun ke laut, kemudian menelan setetes air. Setelah itu terbang kembali ke angkasa luas. Nabi Khidir berkata, peristiwa burung itu mengandung hikmah untuk kita berdua. Nabi Musa bertanya, apa hikmahnya wahai saudaraku? Nabi Khidir menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan setetes ilmu yang
dibagi-bagikan kepada manusia sedunia setelah ilmu pengetahuan yang dibagi-bagikan kepada manusia sedunia ini adalah umpama setetes air yang ditelan oleh burung itu tadi. Sedangkan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala adalah umpama samudra luas yang tidak bertepi. Ada kan ceritanya Nabi Khidir dengan Nabi Musa? Dalam surah mana itu? Al-Kahfi. Nabi Musa diajak, Nabi Musa membawa Nabi Khidir membawa Nabi Musa naik kapal. Karena Nabi Musa ingin belajar. Tapi karena kata Nabi Khidir, kamu enggak mampu. Kenapa? Belum dites sudah dikatakan tidak mampu. Kata Nabi Khidir, baiklah kalau kamu memang tetap ingin belajar denganku, syaratnya ada satu. Apa itu? Jangan protes. Jangan protes saja nggak boleh, apalagi mengejek, apalagi menghina. Kalau sudah ada protes, mengejek, apalagi menghina, selesai sudah. Gagal. Nabi Musa tidak mengejek, tidak menghina, cuman Nabi Musa ini orangnya protesan, karena yang dilihat itu kalau tidak cocok dengan syariat langsung ditegur. Baru Nabi Khidir dengan Nabi Musa naik kapal kapalnya orang itu dibongkar, papannya dihancur, tapi aneh air laut tidak masuk. Sampai di darat anak orang dibunuh lagi. Sampai di satu kampung semuanya pelit, nggak ada ngasih makan, nggak ada ngasih uang. Begitu juga minum aja nggak dikasih, apalagi yang lainnya. Lalu ada rumah yang agak rusak, Nabi Musa dengan Nabi Khidir mengajak menjadi tukang dibaikin rumah itu. Ya, rumahnya dari tanah mau hancur, dibaikin. Diprotes setiap kali begitu. Kapal orang dibongkar, Nabi Musa protes. Apalagi anak orang dibunuh, Nabi Musa protes. Rumah orang dibaikin, protes lagi tanpa minta upah dan sebagainya. Ceritanya kan begitu tuh. Kalau mau tahu cerita selanjutnya, ya baca sendiri. Terjemahannya itu kan ada, enak dibaca. Nah, jadi ketika Nabi Musa dengan Nabi Khidir naik ke kapal, dia ke tengah laut. Siapa yang pernah naik kapal? Dulu Abuya sekolah ke Jawa itu naik kapal tidar zaman dulu. Ada kapal tidar kalau dari Kalimantan Selatan, Kalimutu. Itu kalau dari Banjarmasin 18 jam kurang lebih perjalanan naik kapal. Kalau Balikpapan 2 malam 1 hari, kurang lebih 36 jam. Di tengah laut, kalau kapal sudah tengah laut, nggak ada lagi yang namanya daratan, semuanya lautan. Ujung kanan kiri nggak bertepi lagi. Nah, yang waktu Abuya ke Turki, salah satu jalan-jalannya melihat kota Istanbul, keindahan kota Istanbul dan sejarah yang ada di Istanbul. Itu naik kapal pesiar. Bukan kapal pesiar yang gede banget ya, kapal pesiar yang lumayan, bisa muat sampai 50 orang lebih. Naik kapal, di situ kita nyewa kapal 1 jam perjalanan. Burung itu gede-gede, burung ini. Bukan, enggak tahu sejenis burung bango, tapi saya lihat sepintas kayak model bebek. Paruhnya kayak bebek tapi burung terbang. Banyak banget. Kata Abu ini kalau di Balikpapan nggak ada burungnya sudah. Kenapa nggak ada burungnya? Disembelih sama orang Balikpapan, ditangkapin. Di sana nggak boleh, bebas burung tadi. Jadi pas naik kapal begitu kan ya,
naik kapal, kemudian ngasih makan burung, ngasih roti, lempar begitu, tangkapnya. Kalau dia jatuh ke laut, burungnya masuk ke laut ngambil makanan roti tadi. Indah sekali Istanbul, Turki itu bagus kotanya. Lautnya bersih banget, bersih, sangat bersih lautnya. Ya, namanya juga kota Eropa, Istanbul. Kucingnya gede-gede, anjingnya gede, kucingnya gede, sesuai dengan orangnya gede-gede. Ya, gede. Anjing itu mungkin kayak apa itu? Kayak Ikram itu gedenya, lebih besar lagi mungkin. Lebih besar lagi dia. Besar. Kafi kurus, Ilham besar. Ikram besar. Anjingnya, kucingnya besar-besar. Semuanya serba besar itu. Nah, itu kelebihan di sana Turki. Nah, jadi ada burung. Burung itu masuk ke laut, dia ngambil ikan. Makan ikan, terbang lagi. Kalau ada ikan menuju ke permukaan laut gitu, lihat sama burung, tangkapnya pakai paruh, terbang lagi dia. Atau mungkin sekedar minum atau apa, wallahu a'lam. Nabi Khidir dengan Nabi Musa melihat itu. Lihat begitu. Kalau Nabi Musa cuma melihatnya seperti begitu saja. Tapi Nabi Khidir pandangannya luas. Pemikirannya luas. Lalu Nabi Khidir berkata, "Wahai Musa, hikmah apa yang kau lihat dari burung itu?" Kata Nabi Musa, "Apa maksudnya?" Hikmah, tidak tahu. Maka Nabi Khidir menggambarkan, kata Nabi Khidir, "Wahai Musa, ilmu Allah ibarat kata adalah seluas lautan samudra ini. Seluruh dunia itu ibarat kata, lautan itu adalah ibarat kata ilmunya Allah. Ilmunya Allah. Sedangkan ilmu yang dibagikan kepada seluruh manusia dari pertama kali Allah ciptakan manusia, Nabi Adam nih, sampai akhir zaman, ilmu apa saja, ilmu urusan dunia, urusan akhirat, urusan agama, apa saja segala ilmu, itu ibarat kata hanya setetes air yang masuk ke dalam paruhnya seekor burung tadi. Setetes itu dibagikan kepada seluruh manusia, mulai dulu awal sampai akhir zaman. Kira-kira pertanyaannya, burung yang mengambil setetes air di laut tadi, kira-kira ada nggak berkurang air laut itu? Tidak ada. Nah, ibarat kata seperti itu. Walaupun manusia ini, siapapun yang pandainya sekalipun, itu tidak mengurangi daripada ilmunya Allah. Dalam hadis yang lain dikatakan, kalau dalam riwayat hadis, Nabi menceritakan bahwa ilmunya Allah itu ibarat kata laksanakan laut samudra. Lalu apabila ada setetes, ada sebuah jarum dimasukkan ke dalam lautan, lalu diangkat, di ujung jarum ini ada sisa air laut. Nah, coba kamu masukkan jarum ke dalam air segelas itu. Angkat begitu, di ujungnya ini ada nggak air di sisa? Ada. Nah, ilmunya Allah itu ibarat kata seluas lautan samudra. Lalu ada dimasukkan jarum ke dalam lautan, lalu diangkat. Di ujung jarum ini ada sedikit air yang menempel di jarum tadi, ujung jarum tadi. Ilmu yang dibagikan oleh Allah untuk seluruh dunia itu ibarat kata hanya setetes air yang ada di ujung jarum tadi. Sedangkan ilmunya Allah laksanakan lautan. Pertanyaan di hadis itu, apakah berkurang air laut tadi dengan setetes air yang ada menempel di ujung jarum tadi? Berkurang nggak air lautan? Jangankan setetes saja, berapa liter pun diambil di lautan itu, air laut nggak pernah berkurang, nggak pernah berkurang,
tetap saja dia akan utuh seperti itu. Itu ibarat kata ilmunya Allah. Tapi ada cerita ya, wallah alam benar atau tidaknya, cuman cerita saja. Seseorang nguras lautan. Nguras. Tahu nguras? Kamu nguras bak tuh. Ya. Kalau air laut dikuras kira-kira bisa habis nggak air lautnya? Gimana mau nguras lautan, dibuang kemana airnya? Angkat, siram, kembali lagi, buang lagi, kembali lagi. Padahal seluruh air yang ada di muka bumi ini muaranya atau kumpulnya di mana? Di laut. Kumpulnya di laut semua. Dulu ada seorang pemuda. Dia jatuh cinta sama anaknya raja. La ilaha illallah. Seorang pemuda jatuh cinta kepada anak sang raja. Namanya anak raja ya cantik. Tapi rajanya ini bijaksana, raja baik. Dia memandang seluruh rakyatnya itu adalah orang yang mesti dihargai. Ini pemuda ini nekat juga datang kepada raja, karena dia tahu raja gak bakalan marah karena rajanya bijaksana. Dengan muka temboknya tembok beton lagi, datang kepada sang raja. Raja, apa? Saya terus terang raja sedang jatuh cinta. Jatuh cinta kepada siapa? Mohon maaf raja, kepada putri engkau wahai raja. Putriku? Iya ya raja. Raja bertanya, kau anaknya siapa? Saya anaknya Fulan bin Fulan. Bapak saya sudah meninggal. Saya cuma tinggal dengan ibu saya. Saya adalah orang miskin, tapi cinta saya adalah cinta sejati. Wah, cinta sejati. Raja ini tidak juga nolak, tidak juga menerima. Cuman dia pintar raja ini, menolak secara halus. Kata raja begini, kau kuterima sebagai mantuku, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya raja? Kau ambil satu buah mutiara di dalam lautan itu. Kalau kamu bisa mendapatkan mutiara, bawa ke sini, akan kunikahkan putriku denganmu. Maharnya adalah satu biji mutiara itu. Anak ini adalah anak yang berbakti dengan orang tuanya. Coba ditegur temannya di samping itu. Anak ini anak berbakti sama ibunya. Dia datang kepada ibunya, alhamdulillah ibu, kenapa nak? Saya ingin ngelamar anak raja dan saya diterima, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Membawa satu buah mutiara. Kata mamanya, nak, antara kita dengan raja itu ibarat kata antara 7 lapis langit yang paling atas sama sumur. Aliasnya aliasnya dalam banget, jauh banget kita. Gimana kita bisa mendapatkan mutiara itu? Si anak ini bilang, mama tidak usah ambil pikir, tidak usah dipikirkan macam-macam. Doakan saya, mak. Doakan saya supaya bisa mendapatkan mutiara itu. Mamanya pun berdoa, minta dikabulkan permohonannya mamanya dan anaknya ini. Kemudian anaknya pun salat hajat, salaman, lalu dia bawa ember. Bawa kemana ember itu? Ke laut dia bawa ember.
Sampai di laut dia bilang bismillahi tawakkaltu 'alallah. Ya Allah, dengan nama Allah aku bertawakal kepadamu, akan kukuras laut ini. Kira-kira bisa nggak dikuras laut? Nggak bisa. Tapi aneh bin ajaib. Dia ambil ember, dia buang airnya ke ujung sana. Begitu terus. Begitu terus. Tapi aneh bin ajaib, tiba-tiba air lautnya surut. Ding sampai sudah mau ke tengah. Ikan-ikan pada ribut semuanya di tengah laut. Oi, ada apa ini? Kiamat kah ini? Kok air pada surut semua? Mati kita, kata ikan-ikan. Kalau nggak ada air kita mati semua ini. Allah memberikan kemudahan kepada si pemuda ini, dia bisa berbicara dengan ikan-ikan di laut. Kata ikan-ikan, "Hei, utuh kangarangnya. Onang, kenapa ini? Ada apa ini? Kenapa engkau nguras laut? Kalau tidak ada air laut mati semua kita." Kata si pemuda ini, aku mau cari mutiara. Oh, kata ikan, mutiara kah? Iya, berapa perlunya? Satu aja. Nah, coba kalau kamu ditawarkan, berapa perlunya? Wow, 1 truk. Itu kita rakus. Kalau pemuda ini enggak. 1 biji aja dia minta. 1 biji. Iya. Kata ikan, sudah, jangan dikuras ya. Nih kita kasihkan 1 biji mutiara. Mutiara yang paling besar, yang paling bagus. Apa warna mutiara itu? Hah? Putih ya? Putih mutiara, dia kayak ada bintik-bintik namanya gitu. Lalu si pemuda ini pulang ke rumah mamanya. "Ma, alhamdulillah dapat, Ma." "Kok bisa dapat?" Cerita dia. "Oh, begini-gini itu." Akhirnya sang pemuda ini pun datang ke raja tadi membawa mutiara. Dia bilang, "Wahai raja, permintaanmu sudah kukabulkan. Ini mutiara sebiji." Kaget raja. "Dapat dari mana ini?" Lalu sang pemuda tadi bercerita dari awal hingga akhir. Ringkas kata, sang raja tidak bisa lagi mengelak. Dan akhirnya sang putri tadi dinikahkan oleh raja kepada si pemuda tadi. Tapi karena pemuda ini anaknya baik, anaknya saleh, berbakti kepada ibunya, maka pernikahannya pun menjadi pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Diberikan karunia anak yang saleh dan salehah. Dikuras air laut tadi. Benar tidaknya wallah. Terus senyum-senyum Sri. Ya, siapa tahu nanti Sri nguras sungai di sana tuh, di Trans itu. Ada buayanya enggak? Ada sungai enggak di sana? Sri, ada? Ada buayanya enggak sungainya? Enggak ada. Besar enggak sungainya? Besar. Dari sini sampai mana? Luasnya, lebarnya? Enggak tahu. Dalam gak sungainya Sri? Dalam. Berenang di sana. Sungai. Kalau sungainya yang kayak di Batu Malang itu bagus sungainya. Ya, sungainya ada batu-batunya, airnya bersih. Kalau sungai kita ini kuning. Nah, jadi itu contoh perumpamaan ilmunya Allah dengan ilmu yang Allah berikan kepada makhluknya. Ibarat kata air seekor burung yang masuk ke dalam lautan mengambil air dengan paruhnya. Cuman segitu ilmu yang dibagikan kepada seluruh makhluk. Sedangkan ilmu yang tersisa dari Allah masih ada selautan luas. Adakah berkurang lautan tadi dengan diambil setetes tadi? Jawabannya tidak berkurang. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Setiap ada orang yang alim, maka di atasnya ada yang lebih alim lagi. Jadi kita ini tidak boleh merasa alim. Karena di atasnya orang yang pintar, pasti ada yang pintar lagi. Di atas yang pintar, pasti ada yang pintar lagi. Itu pasti itu, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin stop di situ.
Pasti ada yang lebih alim lagi. Sampai di mana mentoknya? Sampai mentoknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril saja ada yang nggak tahu. Malaikat Jibril saja ada yang dia tidak tahu. Tapi pengetahuan Allah sangat maha mengetahui. Yang zahir, yang batin, yang awal, yang akhir, semuanya Allah mengetahui semua. Firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 85, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah diberikan kepadamu hai sekalian makhluk daripada ilmu, melainkan hanya sedikit saja. Setetes saja itu pun dibagi-bagikan untuk seluruh dunia, dari Nabi Adam sampai orang yang paling terakhir meninggal nanti di hari kiamat. Semuanya sedikit, masih banyak ilmunya Allah. Adapun yang menjadi sasaran atau ta'alluq. Ta'alluq ini bahasa kita ya tadi sasaran atau yang kaitan. Ta'alluq kaitannya. Sifat ilmu ini adalah kepada hukum akal. Apa hukum akal maksudnya? Secara logika. Di mana hukum akal itu 3 perkara. Yang satu al-wajibat, kedua al-mustahilat, yang ketiga al-jaizat. Ya, mustahil tidak masuk akal, wajib masuk akal, jaizat apa? Boleh adanya, boleh diadakan, boleh juga ditiadakan. Ta'alluq atau sasaran sifat ilmu ini mengandung pengertian bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui sifat-sifat wajib dan sifat-sifat mustahil bagi zatnya, dan mengetahui pula semua al-jaizat, al-mumkinat. Apa arti mumkinat? Makhluk. Ta'alluq sifat ilmu ini disebut ta'alluq inkishaf tam, terbuka yang sempurna. Nah, jadi gini ya, kalau kita mengetahui, kita tahu, tapi terkadang kita cuman tahu hanya sebatas saja. Kita tahu hanya umpama yang kita pelajari. Kita tahu hanya yang kita bisa lihat. Kita tahu apa yang kita lihat di badan kita, tapi yang di dalam tubuh kita bisakah kita tahu? Nggak bisa. Diri kita saja kita terbatas melihatnya, cuman yang begini saja bisa lihat. Tapi di dalam tubuh kita tidak bisa lihat. Yang di kulit ini aja nih, di kulit ini aja kita tidak bisa melihat. Padahal di kulit ini banyak kuman. Coba dikasih mikroskop, kelihatan tuh kuman-kuman, kayak kutu gede-gede dia. Apalagi memang sudah sangka dia berdahulu, bergaruk. Itu kalau di mikroskop kuman-kumannya tungau, tahu tungau?
tungaunya itu gede-gede kalau di mikroskop, tapi kalau tidak kecil. Tapi Allah Subhanahu wa taala pengetahuannya tidak terbatas. Di dalam zatnya sendiri Allah tahu, di dalam sifatnya sendiri Allah tahu, di dalam af'alnya sendiri Allah tahu, di dalam asmanya Allah tahu. Bukan hanya kepada dirinya saja, tapi kepada seluruh selain daripada dirinya, yang seluruh alam, seluruh mungkinat Allah Maha mengetahui. Makanya yang Abuya sebutkan pada pertemuan yang lalu, disebutkan dalam riwayat hadis, kalau ada seekor semut yang berwarna berjalan di batu yang di malam gelap gulita yang berwarna, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dilakukan oleh semut itu. Semutnya hitam, batunya hitam, malamnya gelap gulita hitam. Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh semut itu. Bukan hanya yang dilakukannya, sampai apa yang dikehendaki oleh semut tadi. Bahasa kitanya itu namanya insting. Insting hewaniah. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu semuanya. Jadi binatang itu dia punya insting, tapi dia nggak punya ilmu. Dia cuma punya insting, tapi nggak punya ilmu. Insting lapar, insting haus, insting punya anak, dia tahu itu. Tapi dia bukan pintar. Ya, dia cerdik. Maka di dalam istilah bahasa Indonesia zaman dulu, namanya adalah kancil yang cerdik. Gak ada kancil yang pintar, gak ada kancil yang cerdas, ada kancil yang cerdik. Ingat gak bahasa dulu belajar bahasa Indonesia? Zaman dulu ada kancil yang cerdik, bukan kancil yang cerdas. Nah, kalau cerdik dia instingnya bermain. Instingnya bermain. Anak kecil itu masih kecil, dia belum cerdas lagi, tapi instingnya ada. Lapar, haus, dia panas, sakit, instingnya berlaku dia. Nah, seperti itu. Siapa yang memberikan insting tadi? Allah. Ya, seperti itu. Jadi pengetahuan Allah sangatlah luas, tapi pengetahuan kita hambanya sangatlah sedikit. Ini kita pintar nih, tapi kalau kita tidur, tanyain aja, udah bisa jawab. Jangankan tidur, ngantuk saja. 1 tambah 1 berapa? 2. Udah bisa jawab. Kenapa? Karena mengantuk. Apalagi tidur. 5 tambah 5, nggak bisa jawab. Artinya ilmu kita ini terbatas. Kalau tidur aja lupa, apalagi meninggal dunia, sama sekali tidak tahu ilmu tadi. Paham tau? Maha suci Allah atas segala yang Allah ciptakan. Wallahu a'lam bishawab. Nanti insyaallah sambung lagi ya. Sorofnya ingatin, ujiannya itu membaca dari mana tuh? Dari halaman 1 ya, 1 bab ya. Sudah ada ujian belum? Sudah. Putra sudah. Sudah ada yang selesai baca. Baru ya. Yang putri sudah belajar ujian? Sorofnya sudah. Sudah belum? Sorof. Ujian sorof. Ada yang sudah baca 1 bab? 1 bab itu ya, baca. Harus sampai sempurna semuanya. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini salat gerhana ya. Habis salat Isya aja salat gerhananya. Nanti setelah salat Isya kamu lihat di mana bulannya itu. Namanya apa namanya? Gerhana apa? Total ya. Apa namanya? Merah apa namanya? Apa namanya? Apa namanya? Gerhana darah atau apa sih namanya? Jadi warnanya itu merah, kayak merah darah.
Ah? Sudah seperti itulah istilahnya. Nanti bisa dilihat kalau malam bisa ngelihat itu. Kelihatan bulannya berwarna darah. Cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna